Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat mata kuliah biologi sel, kita akan mempelajari salah satu organel yang merupakan bagian utama dari sel, yaitu inti sel. Inti sel atau nukleus memiliki fungsi untuk mengontrol dan mengatur aktivitas sel, misalnya pertumbuhan dan metabolisme, kemudian juga membawa gen dan sebagai struktur yang berisi informasi herediter. Karena nukleus menampung kode genetik organisme yang menentukan urutan asam amino protein yang penting untuk fungsi sehari-hari, nukleus terutama berfungsi sebagai pusat informasi sel. Sebuah sel biasanya hanya berisi satu nukleus. Dalam beberapa kondisi, terkadang nukleus membelah, tapi sitoplasmanya tidak, sehingga menghasilkan sel yang berinti banyak atau yang disebut dengan sinsitium, seperti yang terjadi pada serat atau serabut otot rangka. Beberapa tipe sel yang lainnya, misalnya sel darah merah manusia, kehilangan nukleus saat sudah mengalami proses maturasi atau pendewasaan, sehingga jumlah nukleus pada setiap sel itu bisa bervariasi. Nah, pada gambar di bawah kalian dapat melihat contoh dari sel yang memiliki sinsitium, yaitu sel otot rangka. Di bagian yang dilingkari, kalian bisa melihat bahwa satu serabut otot rangka atau satu sel otot rangka bisa memiliki 2 atau bahkan 3 nukleus sekaligus. Kemudian pada gambar sebelah kanan, kalian dapat melihat bahwa untuk red blood cell atau sel darah merah, dia ada yang masih memiliki nukleus atau yang masih memiliki inti sel, dan seiring dengan sel darah merah tersebut mengalami pendewasaan, maka dia akan kehilangan nukleusnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sel darah merah berada di dalam kapiler itu bisa memiliki ukuran yang sesuai. Kemudian, bahasan selanjutnya adalah struktur inti sel eukariot. Nukleus mengandung sebagian besar gen pada sel eukariotik. Sebagian kecil materi genetik pada sel tumbuhan juga terdapat pada mitokondria dan kloroplas, sehingga untuk materi genetik tidak hanya terdapat pada inti sel, namun yang paling banyak adalah terkonsentrasi di dalam daerah nukleus tersebut. Inti sel umumnya sudah mudah terlihat, kemudian menyerap zat warna, dan tampak terbungkus oleh membran yang disebut dengan nuclear envelope. Membran inti terbentuk dari lapisan ganda atau 2 lapisan yang masing-masingnya merupakan lipid bilayer seperti halnya pada membran plasma dan terpisah sejauh 20-40 nanometer. Nah, jarak di antara kedua lapisan membran tersebut disebut dengan spasium perinuklearis. Membran inti memiliki lubang-lubang dengan diameter sekitar 100 nanometer. Lubang tersebut dikelilingi oleh kelompok protein kompleks yang disebut dengan nuklear pore kompleks atau NPC yang memerankan fungsi penting dalam mengatur keluar masuknya protein, RNA, dan juga ion-ion. Nah, kecuali di daerah pori, sisi dalam membran inti dilapisi oleh serabut atau lapisan yang disebut dengan nuklear lamina. Nuklear lamina adalah susunan jejaring filamen yang mempertahankan bentuk nukleus dan memberi dukungan mekanis terhadap membran inti. Sehingga jika dilihat pada gambar atau pengamatan mikroskopis, struktur inti sel biasanya berbentuk seperti lingkaran dan juga tetap. Nah, gambar-gambar berikut menunjukkan struktur dari membran sel. Pada gambar atas, kalian bisa melihat bahwa ada 2 lapisan membran, yaitu outer nuclear membran atau membran luar, dan inner nuclear membran atau membran dalam dari inti sel. Di lapisan bagian dalam dari inner nuclear membran ini ada serabut yang tadi disebut dengan nuklear lamina, yang terutama terbentuk dari filamen intermediate. Kemudian pada bagian antara membran luar dan membran dalam itu terdapat bagian antara yang disebut dengan spasium perinuklearis. Nah, di sini ada sebuah lubang yang disebut dengan nuklear pore kompleks atau NPC tadi. Nah, NPC itu bukan hanya disusun oleh satu protein saja, namun dia merupakan kompleks yang disusun oleh banyak protein dengan peranan tersendiri. Nah, di sini bagian-bagiannya bisa kalian lihat ada annular subunit, kemudian cytosolic fibril, kemudian juga ada nuklear basket dan ring subunit. Nah, di sini semuanya memainkan peran dalam membentuk kompleks pore nuklear tersebut. Kemudian berlanjut ke pembahasan tentang materi genetik yang tersimpan di dalam inti sel. Salah satu fungsi utama
inti sel atau nukleus tadi adalah menyimpan informasi genetik. Nah, dalam keadaan tidak membelah, informasi genetik yang berada dalam bentuk DNA itu berada dalam kondisi sebagai benang kromatin. Benang kromatin tersusun dari DNA yang berasosiasi dengan protein, baik itu histon dan non-histon. Benang kromatin mulai memadat ketika sel memasuki fase mitotik dan membentuk kromosom. Nah, jika dibedakan berdasarkan kepadatannya, terdapat dua macam kromatin, yaitu heterokromatin dan eukromatin. Heterokromatin merupakan bagian kromatin yang sangat mampat atau condensed kromatin. Dia memadat ketika sel tidak sedang aktif melakukan transkripsi. Sedangkan bagian yang disebut dengan eukromatin atau extended kromatin ini memiliki struktur yang tampak lebih longgar atau kurang padat dan banyak terdapat ketika sel sedang aktif bertranskripsi. Nah, di gambar sebelah kanan ini ada bagian yang memperlihatkan inti sel, kemudian ada nuklear pore atau porinukleus tadi. Nah, di bagian yang lebih gelap ini adalah heterokromatin dan di bagian yang lebih terang ini adalah eukromatin. Nah, jika membahas tentang inti sel pada eukariotik, maka juga ada bagian di dalam inti sel itu yang disebut dengan nukleolus. Pada sel yang tidak membelah juga tampak struktur nukleolus, yaitu massa granula dan serat yang menyerap warna. Nukleolus berperan dalam sintesis rRNA atau ribosomal RNA. Pengamatan terhadap nukleolus menunjukkan 3 daerah yang dapat dibedakan, yaitu pars granulosa, pars fibrosa, dan pars amorpha. Pars granulosa mengandung prekursor untuk pembentuk rRNA atau ribosomal RNA, kemudian bagian fibrosa mengandung protein yang diperlukan untuk transkripsi, sedangkan pars amorf ini mengandung matriks inti atau nuklear matriks yang berfungsi mengikat dua komponen di atas, yaitu granulosa dan fibrosa. Pada nukleolus terdapat penggalan-penggalan DNA yang berperan dalam pembentukan rRNA, dan penggalan DNA tersebut ditranskripsikan secara cepat dan berulang. Daerah pada nukleolus di mana terdapat penggalan DNA tersebut dinamakan nucleolar organizing region atau NOR. Nah, untuk di gambar sebelah kiri ini kalian bisa melihat dalam satu nukleus ini terdapat satu nukleolus, namun juga terkadang dalam kondisi sel yang berbeda keadaan diploidnya atau ploidinya, dia bisa menunjukkan jumlah nukleolus yang berbeda pula. Nah, untuk inti sel yang telah dibahas tadi itu merupakan inti sel yang diamati pada struktur sel eukariotik. Pada sel prokariot kalian bisa mengingat bahwa salah satu ciri utamanya adalah tidak terdapat membran inti, sehingga materi genetik pada prokariotik tidak terkonsentrasi di dalam satu struktur nukleus, melainkan terkonsentrasi pada daerah yang disebut dengan nukleoid. Nah, karena tidak ada pembatasan antara nukleus dan sitoplasma, proses dari ekspresi gen, yaitu transkripsi dan translasi pada prokariot dapat berlangsung secara bersamaan. Nah, di bagian sebelah kanan ini kalian dapat melihat struktur dari sel bakteri. Nah, struktur dari sel bakteri jika diperjelas maka akan tampak bagian yang dia itu menjadi tempat terkonsentrasinya DNA dari bakteri yang bersangkutan. Nah, daerah itulah yang disebut dengan nukleoid yang ditunjukkan oleh tanda panah tersebut. Nukleoid adalah area padat kromatin dalam sitoplasma dan berisi DNA bakteri, protein terkait, dan RNA yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas dan reproduksi bakteri. Nukleoid mengandung beberapa protein yang disebut dengan Nucleoid Associated Protein atau NAP, yang sebelumnya dikenal sebagai protein yang mirip histon. NAP berjumlah sangat banyak di dalam kromatin dan berperan mengikat DNA kromosom dari bakteri tersebut. Secara khusus, NAP memiliki peran penting dalam kondensasi dan organisasi kromosom selama replikasi DNA dan juga mempengaruhi ekspresi gen pada replikasi tingkat transkripsi. Nah, untuk di gambar sebelah bawah ini kalian bisa melihat untuk daerah nukleoidnya ini juga selain terdiri dari kromosom, ini juga diikat oleh protein-protein yang disebut dengan NAP tadi. Nah, kegunaannya itu adalah untuk membantu memampatkan DNA dalam bentuk kromosom sehingga dia lebih hemat tempat di dalam satu sel bakteri. Nah, sekian tambahan dari saya untuk materi hari ini. Untuk diskusi dapat dilaksanakan pada forum yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.